Qauli ya Fatah ya Alim. Baik, direkam ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan sholat sebagai sarana dikabulkannya pengampunan dan tangga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ya sahabat. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan sholat sebagai kesenangan bagi beliau, yang sampai kaki beliau itu bengkak ya karena terlalu lama berdiri dalam sholatnya. Masya Allah. Begitu juga kita doakan semoga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau juga kepada kita selaku umatnya ya, keberkahan itu terus turun ya. Pada saat kita terus untuk berjuang untuk menerapkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya robbal alamin. Ya, apa kabar sahabat surga cinta Quran pada malam hari ini? Ya, semoga baik-baik saja. Pada hari Ahad 3 Juli 2022 kita bertemu lagi di kelas literasi bicara ya dengan tema pelatihan sholat khusyuk. Gerakan tepat wasilah sehat. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru kita semua ya, Ustazah Alfi Ummu Arifah. Nah, sebelum itu mari kita buka terlebih dahulu acara ini dengan umul kitab. Biridolillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Selain nanti kita bertemu dengan Ustazah Alfi ya, Ustazah Alfi Ummu Arifah di Medan. Perkenalkan, ada yang baru ya, setiap challenge SSCQ itu selalu ada yang baru. Salam kenal dari saya Maya Rohma yang ada di Pamekasan, Pulau Madura. Masya Allah, pematerinya di Pulau Sumatera, saya di Pulau Madura. Kemudian pesertanya ada dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi juga ya. Masya Allah berkat online ya. Baik, sahabat surga semuanya, berikutnya kita akan dengarkan bersama tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Wanti. Silahkan disimak, beliau akan membacakan surat Shad ayat 41 hingga 45 dan Al-Mu'minun ayat 11 sampai 15. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadhkur 'abdana Ayyub إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab.
dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat-gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأيدي والأبصار. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya, menyimak juga ya sahabat kecil. Mudah-mudahan soleh-solehah tadi siapa ya? Baik, sahabat surga sekalian. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tilawah surat Shad dan Al-Mu'minun ya. Mudah-mudahan itu meresap di dalam hati kita dan makin memantapkan kita untuk bersemangat mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Ustazah Alfi nanti ya. Termasuk tadi videonya itu sebagai bekal awal kita untuk memahami pemaparan materi ya dari Ustazah Alfi nanti. Tapi sebelum itu, sabar dulu, kita akan simak, kita panggil bersama, kita tanya kabarnya dari Bunda Lilik Yani ya. Silahkan Bunda Lilik Yani. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam Teh Maya, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silahkan Bunda, kami ingin dengar suara Bunda. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan
untuk bisa bertemu kembali di malam yang penuh berkah ini, insya Allah. Ya, semoga nanti pertemuan ini memberikan berkah, nggih. Banyak ilmu yang bisa kita ambil pelajaran untuk bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah, nggih. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, juga tabi'in, karena atas perjuangan beliaulah yang tanpa kenal lelah hingga indahnya syariat Islam bisa kita nikmati hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar sahabat surgaku semuanya? Lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Ya, semoga semua sehat beserta keluarganya, dimudahkan semua urusannya hingga memiliki waktu luang untuk bisa bercengkrama dengan ayat-ayat cinta, insya Allah, untuk meningkatkan. Insya Allah. Amin. Nah, pada malam yang berbahagia ini, insya Allah kita mau belajar ya tentang literasi bicara. Ya, sebelumnya literasi karena banyak ya, biasanya kan tentang menulis, kemudian kalau menulis berbagai jenis tulisan, insya Allah sudah kita coba pelajari ya, tinggal actionnya aja gitu. Semuanya berharap untuk melebarkan sayap dakwah. Kemudian yang minggu kapan itu ya, Mbak Khoirin, itu tentang literasi membaca dengan membuat resensi buku. Itu juga bagian dari resensi, bagian dari literasi maksudnya. Nah, pada malam hari ini literasi bicara, public speaking gitu ya, kita belajar bagaimana cara membawakan sebagai host, kemudian sebagai moderator, ditambah sebagai pemateri. Dalam hal ini tidak sekedar materi yang kita pelajari pada malam hari ini, tapi langsung prakteknya. Jadi ini sebenarnya ya Bunda Maya atau Teh Maya ini yang biasanya membawakan teori tentang public speaking. Tapi kita di sini untuk belajar langsung ya, lihat prakteknya gitu gimana Teh Maya membawakan ya sebagai host yang baik, sekaligus nanti jadi moderator ya untuk mendampingi pemateri Ustazah Alfi gitu. Nah, selain kita belajar untuk literasi bicaranya, kita juga ingin belajar tentang tadi ya supaya kita mendapatkan hikmah lebih gitu ya. Ada hal lain oleh pada malam hari ini kita belajar tentang sholat khusyuk supaya ya mendapatkan bonus sehat jika gerakan sholat tadi dilakukan dengan tepat ya. Jadi tujuannya tetap sholat khusus untuk ibadah ya, bukan untuk sehatnya. Sehatnya tadi bonus syaratnya jika kita mengikuti gerakan yang tepat seperti apa begitu. Kita nanti mari jadikan gelas kosong untuk bisa menimba ilmu yang semaksimal mungkin pada malam hari ini kepada Ustazah Alfi. Ya, berikutnya panggung saya serahkan kepada Ustazah Alfi yang akan didampingi oleh Teh Maya. Kita aja insya Allah nggih ahwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata lengkap sekali ya SSCQU itu. Ada literasi bicara, literasi menulis tentunya ya. Jadi dakwah lisan melalui tulisan itu didukung di SSCQ ini. Jadi tidak hanya odoj saja ya, odojnya itu plusnya itu banyak, plus begitu ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya ya, karena itu semua demi kebaikan kita semua. Insya Allah semua sahabat surga merasakan kebaikan-kebaikan setelah mengikuti SSCQ ini. Ya, baik sahabat surga sekalian, saya juga mohon maaf ya jika ini sepertinya dipantau begitu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bunda Lilik tadi, jadi tidak ada gading yang tak retak jika apa yang dicontohkan pada malam hari ini untuk public speaking dibuang yang jeleknya begitu ya, yang kurangnya, karena itu satu hal yang manusiawi, tapi yang jelas kita harus berani begitu ya bicara di depan umum.
terkait berbagai kekurangan yang ada itu pasti ada. Tapi mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan perbaikan terus begitu ya. Jadi mohon dimaafkan jika ada sedikit kekurangan. Ya. Baik, sahabat surga semuanya. Nah, tentu tidak sabar lagi untuk mendapatkan penjelasan. Karena kan tadi sudah ada video ya. Sudah ada video pengantar yang diantarkan oleh De Erita. Nah, ini ada berbagi penjelasan. Nah, kita sapa dulu Ustazah Alfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Alfi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, didampingi si kecil ya, Ustazah. Enggak. Oh, bukan. Oh, dari peserta yang lain ya ingin ikut menyimak ya, Masya Allah. Menyimak sambil meriayah anak keluarga. Ya, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk beliau dan kita semua. Baik, Ustazah Alfi, silahkan dipaparkan ya tentang sholat khusyuk ini. Atau saya ini, apakah semua sudah mengenal Ustazah Alfi semua? Barangkali yang belum, beliau domisili di Medan ya, seperti yang terlihat di profil Zoom-nya. Lahir dan domisili di Medan ya, Pulau Sumatera sana. Saya pernah ke sana itu, kelas 6 SD, sekolah di sana. Kemudian beliau adalah Ummu Warobatul Bait, dari 6 orang anak, Masya Allah ya. Kemudian beliau juga beraktivitas sebagai pengemban dakwah ya, sama seperti kita semua insya Allah. Kemudian sudah menulis 9 buku antologi dan terapis PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Nah, terkait aktivitas beliau yang terakhir ini, nah boleh dikenalkan sedikit tentang PAZ itu apa sih, Ustazah? Apakah diambil dari mana gitu? Silakan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama sebenarnya ini amanah yang sudah diminta sama Bunda Lili dari 2 bulan lalu ya. Jadi iya, namun saya memang gitu ya, belum mempersiapkan gitu ya sampai hari ini pun gitu ya. Tadinya saya mau bikin PowerPoint, sudah oret-oret, tapi ternyata enggak selesai juga. Saya berharap nanti yang terlihat penting boleh dicatat saja. Saya berusaha untuk merapikan. Insya Allah nanti saya share belakangan gitu ya, terkait dengan acara kita malam ini. Nah, tadi soal PAZ mungkin kalau di medsos memang sudah viral ya, tapi kalau teman-teman belum melihat secara serius, memang belum atau belum bersentuhan dengan terapis-terapisnya, mungkin belum tahu gitu ya. Jadi PAZ itu adalah pengobatan akhir zaman, dikasih nama demikian karena dianggap pengobatan ini memberikan slogan 4 hal ya. 4 hal itu tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, dan tanpa jimat gitu ya. Pengobatan ini ditemukan oleh seorang Profesor rangka pesawat sebagaimana Bapak B.J. Habibie. Beliau sangat paham dengan hukum-hukum terkait dengan biomekanikal, hukum-hukum fisika, kemudian hukum-hukum biokimia dan lain-lain, yang kemudian beliau
beliau combine, disatukan dengan ayat Quran yang beliau pelajari. Sebenarnya beliau bukan ahli tafsir, tetapi beliau hanyalah sebagaimana kita pada umumnya. Namun beliau adalah pembelajar yang baik, sehingga dari inspirasi ayat yang beliau baca, termasuk ayat yang dibaca oleh Mbak Wanti tadi, yaitu Shot ayat 41 sampai 45 kalau tidak salah, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 15. Kalau Shot itu terkait dengan kondisi Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu adalah nabi yang paling parah sakitnya. Nabi yang 18 tahun sakit dan dia tidak mengeluh. Sampai suatu hari dia hanya menyatakan kepada Allah bahwa beliau sedang diganggu syaitan. Beliau tidak mau menyebutkan bahwa dia sakit dan dia ingin sembuh ya. Dia hanya bilang bahwa dia diganggu syaitan. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Kalau belajar EYD saya teringat ini ya, Teh Maya. Teh Maya suka bilang hentak itu enggak sesuai dengan EYD, Puebi. Jadi yang benar adalah entakkan ya. Jadi tapi saya lihat masih di buku-buku terkait juga dengan di terjemahan itu kalimatnya menghentakkan. Jadi tadi bahasa Arabnya urkut birijlika. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, lalu tidak lama kemudian keluarlah air dari dasar bumi, kemudian beliau minum, seketika dengan izin Allah, penyakit yang menimpa Nabi Ayub, yaitu penyakit, kalau yang saya baca itu penyakit gatal ya, penyakit kulit, yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali bibir dan hidungnya, lubang hidungnya, dan matanya, maka seluruh tubuhnya adalah penyakit kulit. Dan selama 18 tahun beliau tidak meminta untuk disembuhkan, beliau hanya menyatakan apa isi hatinya kepada Allah, lalu kemudian setelah beliau mandi dan minum, jadi tadi itu kalimatnya mukhtasalun, kemudian baridun gitu ya kan, jadi dia digunakan untuk mandi, kemudian digunakan wasyarabun, kemudian untuk minum ya. Tak lama setelah itu beliau sehat, kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, beliau disuruh untuk mengambil 100 potong rumput untuk membayar kifarat sumpah atas istrinya. Namun karena beliau penyayang, kifarat sumpahnya 100 kali cambukan. Karena Siti Rahmah dalam cerita itu, dalam yang saya baca itu pergi ya, meninggalkan beliau, belum kembali. Dan Nabi Ayub bersumpah andai istrinya kembali, maka dia akan memukulkan 100 akar rumput tadi itu kepada istrinya. Lalu beliau pintar ya, jadi tidak 100 kali, tetapi rumputnya jumlahnya 100, kemudian dipukulkan sekali saja. Karena rasa kasih sayang beliau kepada istrinya. Meskipun sudah salah, namun dimaafkan gitu ya. Nah, dari peristiwa itu, Ustadz Haris Mujahid, penemu pengobatan ini tidak bicara soal tafsirnya, tetapi beliau menjelaskan bahwa ada iktibar, ada pelajaran yang bisa diambil dari hentak kaki, dan ada ya pelajaran yang bisa diambil dari pukul rumput, dan ada pelajaran yang diambil setelah terapi minum dan mandi. Nah, insya Allah kalau Bunda Lili sudah merasakan ya, sudah merasakan bagaimana nikmatnya diterapi dengan PAZ. Saya tidak tahu apakah Bunda nikmat atau malah menyakiti. Gimana Bunda? Gimana? Alhamdulillah ya. Terasa lebih membaik Ustazah. Ya. Lebih enak. Nah, secara mekanikal, biomechanical engineering yang dipahami oleh beliau, gerakan hentak kaki, kemudian pukul rumput, kemudian mandi dan minum pasca terapi, itu bisa mengurai rangka supaya kembali kepada titiknya. Misal, kasus
benjolan ya, atau kasus CAPD, kanker payudara misalnya. Maka itu adalah akibat air atau akibat sel-sel yang dia berkembang tanpa kendali yang ada di satu tempat yang dia tergenang. Nah, di sana ada yang tidak berjalan sebagaimana mekanisme tubuh yang seharusnya. Lalu kemudian ketika dilakukan gerakan-gerakan seperti hentak kaki, kemudian seperti memukul rumput, seperti kemudian minum dan beberapa gerakan mengurai pelintiran lainnya, insya Allah waktu kemarin Bunda Lili datang ke rumah saya, sempat saya terapi dengan berbagai gerakan, insya Allah mengurai pelintiran-pelintiran di tubuh beliau. Jadi itulah yang memberikan respon balik dari tubuh untuk kemudian sehat kembali. Termasuk yang saya berikan kemarin itu adalah bagaimana berdiri dan ruku yang benar. Belum sampai ke sujud dan iftiros ya Bunda, barangkali karena kemarin terkejar dengan waktu. Jadi baru berdiri dan ruku saja. Nah, dari pengobatan akhir zaman itulah kemudian saya belajar lebih jauh tentang bagaimana melaksanakan sholat yang khusyuk, yang benar, berburu ilmu di Kota Medan, tidak jauh-jauh dari beberapa ustadz yang ada di sini yang ternyata tidak jauh berbeda dengan konsep yang dipahami oleh Ustadz Haris Mujahid. Nah, alhamdulillah beberapa teori tentang sholat dan kita praktekkan pada saat itu selama 2 hari, itu memberikan bekal kepada saya untuk bagaimana, bukan hanya kepada pasien, tapi kepada siapa saja yang saya kontak menjadi wasilah dakwah untuk mereka, untuk kita ajak bersama-sama menjadi kan bagian daripada orang-orang yang berjuang bersama, yaitu dalam rangka menegakkan syariah, kan begitu. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang berharga gitu ya, karena ternyata setelah saya turun ke lapang, kasus berdiri saja untuk perempuan di dalam sarungnya itu masih menunjukkan bukan berdiri yang benar gitu ya. Jadi ketika saya buka kitab terjemahan orang Malaysia ya, siapa namanya ini? Nah, dinyatakan di sini dalam aktivitas berdiri saja itu ketika 2 kaki tegak lurus menghadap kiblat, kemudian tepi kiri dan tepi luarnya lurus segaris dan membentuk satu garis, itu kemudian akan membuat tubuh kita terasa kembali kepada titiknya. Mungkin kalau Bunda Lili ngerasa berkeringat luar biasa ketika berdiri dengan cara itu. Jadi yang tadinya berdiri dengan cara siku ya, bersiku di dalam sarung, itu memang akhirnya kemudian kita betulkan. Nah, tapi ketika 5 menit saja disuruh berdiri dengan cara yang benar, itu benar-benar mengurai pelintiran di tubuh. Tidak usah heran, tadi siang saja pukul 2, ketika saya mendapatkan pasien CAPD, kebetulan masih sebesar telur ayam di payudara kiri kebetulan. Setelah saya cek dan saya terapi, itu tinggal sedikit ya, tinggal secuil akarnya saja. Itu dalam hitungan 15 menit. Nah, pasca beliau begitu, kemudian saya suruh berdiri dengan cara yang benar, memperbaiki gerakan sholatnya. Baru berdiri dan ruku, maka beliau tekan lagi di area sebesar telur ayam tadi, ternyata sudah tidak ada. Jadi beliau sampai tersungkur ya, menangis. Saya juga jadi melo gitu ya. Nah, sampai sore tadi, sampai pukul 6, selesailah terapi yang dilakukan kebetulan tadi enggak ke klinik saya, tapi di rumah karena kita mau Zoom malam ini. Itu pun saya galau gitu ya. Galaunya karena tidak bisa mempersembahkan materi yang berada dalam PowerPoint. Tapi saya janji nanti saya akan kasih belakangan. Nah, jadi malam ini monggo dicatat dulu ya kan. Nggak apa-apa ya. Jadi sudah saya upayakan berapa hari lalu. Jadi padat luar biasa, jadwal halqah juga luar biasa, dakwah kita sekarang sebar kafah itu nyisir ibu-ibu, jadi door to door kayak jamaah tablik, door to door, pintu ke pintu, sehingga tidak ada tempat di daerah saya yang tidak mendapatkan buletin kafah ya. Jadi
sibuknya bertambah di situ karena ini RBS ya namanya. Jadi sistemnya memang tidak boleh lagi tidak bergerak, semua harus bergerak bersama dengan para darisahnya. Nah itu jadi tidak sempat benar-benar saya pulang udah urus anak ini itu sudah tidak sempat. Jadi memang sudah saya upayakan tapi ya beginilah akhirnya begitu. Oke, kita masuk ke sholat tepat wasilah sehat. Ya betul, sholat itu adalah aktivitas pertama yang Allah minta pertanggungjawaban, tapi bukan sampai di situ. Ada banyak ibadah lain, aktivitas lain yang Allah tanya setelah sholat itu ditanyakan. Jadi terkadang karena kita menganggap itu adalah sholat ibadah yang pertama, kita merasakan ibadah lain tidak penting. Nah, ini yang saya lihat di masyarakat, sehingga mereka menganggap sepele perkara-perkara lain atau ibadah-ibadah lain di luar daripada aktivitas sholat. Dan bahkan ya dalam perkara sholat saja ini banyak yang sesungguhnya gitu ya tidak memahami apa yang sesungguhnya dia lakukan ketika dia berdiri, kemudian sujud, kemudian ruku, dalam rangka apa yang dibaca, apa yang dia utarakan kepada Sang Penciptanya dan lain-lain. Nah, oke. Kemudian tujuan sholat itu adalah lillahi ta'ala. Betul, lillahi ta'ala. Meskipun nanti motivasi seseorang dalam melaksanakan sholat itu nanti ada beberapa poin ya. Yang pertama, bisa memang semata-mata ibadah. Nah ini berarti memang dia tidak mengharapkan bonus-bonus lain kecuali ibadah yang dia lakukan dalam rangka bertemu dengan Allah. Apa maksud dia bertemu dengan Allah? Dia ingin meminta sesuatu, dia ingin meminta ampunan, dia ingin meminta kehidupan yang lebih baik, dia ingin meminta urusan untuk dipermudah, dia ingin meminta diberikan kesehatan, dan dia ingin meminta banyak hal yang ternyata Allah bolehkan. Bayangkan ibu-ibu, sejak takbir dilakukan, maka mulai sejak itu sampai salam yang disampaikan, semua aktivitas sholat itu adalah doa. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian sujud, kemudian ruku, semua adalah doa. Maka wajar bagi orang Muslim ketika dia melakukan aktivitas sholat, dia itu menjadi jalan baginya bertemu dengan Robnya untuk kemudian meminta banyak hal di sana, dan itu boleh. Jadi kata Ustadz saya boleh, ya. Termasuk yang motivasi yang kedua. Selain ibadah, dia punya motivasi sholat itu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ngasih masalah itu Allah. Maka yang memberikan jalan sesungguhnya adalah Allah. Maka tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim kecuali meminta diselesaikan masalahnya oleh Allah. Apa wasilahnya? Wasilahnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wasilahnya adalah dengan melakukan aktivitas sholat. Nah, sholat sendiri tidak berdiri sendiri, dia berdampingan dengan aktivitas lain sebelumnya, ya, yang diantaranya itu misalnya membersihkan dirinya dari najis, kemudian dari hadas, kemudian dia juga melakukan aktivitas misalnya yang ditentukan oleh syariat, misalnya mandi janabah, atau kemudian wudhu dan lain-lain. Nah, termasuk wudhu yang berangkaian dengan sholat itu sendiri. Nah, itu untuk dia selesaikan masalah. Yang ketiga, dia memperoleh ampunan. Ini yang saya dapatkan dari makalah Ustadz yang saya dapatkan waktu itu. Kemudian ampunan ini sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan ibu-ibu semua. Kenapa? Karena tiada manusia di muka bumi ini tanpa celah, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Maka ampunan ini menjadi perkara yang sangat penting. Maka aktivitas sholat yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Nah, bagaimana caranya? Mendekat, merayu dalam syahdunya sholat dia, khusyuknya sholat dia, yaitu dalam rangka untuk meminta ampunan dari Allah. Nah, yang keempat, Ustadz saya mengatakan motivasi seseorang terkadang bertambah lagi dengan inginkan kesehatan. Meskipun memang di dalam kajian yang kita pahami dalam
kajian-kajian yang kita bahas selama ini adalah bahwa hukum syara itu memang kita kerjakan bukan karena kemaslahatannya. Meskipun terkadang dari hukum syara itu ada maslahat yang diberikan. Dan kalau karena tujuan kemaslahatan itu, perbuatan itu kita lakukan, lantas maslahat itu hilang, maka berarti kita tidak melakukannya lagi. Jadi sebenarnya tinggal diuji saja. Kita melakukannya karena ingin mendapatkan kemaslahatan atau kita ingin mendapatkan sesuatu yang memang lillahi ta'ala plus bonus-bonus yang Allah berikan. Baik bonus-bonus ampunan, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian sehat, dan nanti yang lain-lain. Gitu ya. Nah, pada saat training itu saya ingin bercerita bahwa terkadang dalam ajaran kurikulum kita sendiri pun ini ada yang lompat ya. Misal ketika anak-anak lebih dahulu diajarkan misalnya manasik haji dibandingkan misalnya dia diajarkan sholat ya. Jadi kurikulum TK misalnya itu perlu dirunut mana yang sebenarnya lebih dahulu. Sebenarnya yang lebih dahulu itu adalah perkara sholatnya. Ketika sudah selesai, kemudian sudah benar-benar diajarkan baik-baik sehingga si anak tadi dalam kategori dia sebagai anak-anak mampu menjalankan dengan cara yang sempurna, barulah kemudian berpindah kepada yang lain, syariat yang lainnya. Terkadang ini lompat. Sehingga kita memang mengikuti rutinitas di dalam mungkin ya TK-TK, PAUD yang mungkin tidak berbasis kurikulum yang benar atau dia kurang tepat misalnya. Nah, itu biasanya memang karena apa ya, ada semacam kebanggaan ya, oh bisa naik haji bla bla bla, tapi sementara kurikulum sholatnya belum dia tuntaskan. Anak belum paham wudhu yang benar, anak belum paham bagaimana membasuh dan menyiram gitu misalnya ya, kemudian dari kata membasuhnya, kemudian dari mana bahkan dia tidak mengerti esensi daripada apa yang dia lakukan. Nah, ini terkadang sudah lompat ke kurikulum yang lainnya. Nah, sehingga tidak usah heran ibu-ibu nanti banyak yang melaksanakan aktivitas sholat namun dia tidak menjalankannya. Ada petir menyambar-nyambar. Jadi dia tidak menjalankan aktivitasnya itu sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan cara khusyuk ya. Dia tidak mendapatkan kehusyuan di sana. Nah, bahkan kita masih bisa melihat ada orang sholat tapi masih melakukan maksiat misalnya. Kok bisa begitu? Padahal kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah ya. Inna sholata tahsya. Jadi mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi perbuatan yang keji dan mungkar masih dilakukan, sholat pun masih dilakukan. Ada apa sesungguhnya? Ada apa dengan sholatnya? Kan itu pertanyaan. Nah, jadi kesimpulan dari Ustadz saya waktu saya ikut training itu dikatakan bahwa bisa jadi karena kurang khusyuk atau tidak khusyuk. Mungkin ibu-ibu bisa nanti mengecek surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Barangkali sebagian sudah hafal ya. Itu dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan meminta tolonglah kalian itu dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya gitu ya, dikatakan di situ itu adalah itu ada ya, saya baca, saya takut salah. Jadi dan mohonlah pertolongan gitu ya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lakabiratun wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholatnya itu dia mewakili as-sholah jenis kata muannas, wa innaha lakabiratun, sungguh sangat berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk. Jadi di sana ada semacam solusi dari Allah bahwa ketika kita meminta tolong itu kepada Allah, maka kita harus punya dua hal, yaitu dengan cara sabar dan sholat. Tetapi sholat yang dijelaskan di sana itu adalah sholat yang khusyuk, sholat yang berat, bukan sholat yang mungkin kita anggap ringan, sholat cuma 2 menit gitu, tidak ya. Tetapi sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang ketika dia tidak dilakukan dengan cara khusyuk, itu akan terlihat berat. Nah, Ustaz saya menjelaskan waktu itu, andai kita masih merasakan berat di dalamnya, sesungguhnya kita perlu mengecek dan menjadi parameter bahwa sholat yang dilakukan ini bisa jadi belum khusyuk, bisa jadi tidak khusyuk. Nah, lantas bagaimana caranya supaya dia khusyuk? Maka di ayat berikutnya dijelaskan ibu-ibu, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang mereka menginginkan bertemu dengan Allah, dengan Tuhan mereka. Ya, jadi orang-orang itu yakin. Orang-orang itu yazunnuna, orang-orang itu membangun prasangka, orang-orang itu memiliki keyakinan untuk bertemu mulaqu rabbihim. Mereka bertemu rabbihim dengan Tuhan mereka. Jadi intinya kalau mau khusyuk itu kita memang sholatnya itu memang intinya ingin menghadap Tuhan kita. Kalau bahasa Ustaz saya itu lapor gitu ya. Lapor keadaan saya baik, tapi saya punya masalah. Lapor saya sakit, saya pengen disembuhin. Lapor saya banyak dosa, saya pengen diampunin. Lapor saya punya permintaan, saya pengen dipenuhin. Begitu ya. Jadi ketika dia, mungkin gini ya, kalau kita sedang ada masalah itu sholatnya kan betul-betul khusyuk ya ibu-ibu ya. Pernah nggak sih ngerasain kita tuh masalahnya besar gitu ya, besar banget, sampai nggak tahu solusinya. Namun sholat yang kita rasakan itu adalah sholat yang paling nikmat yang kita lakukan. Nah, gimana menjadikan sholat itu adalah sebagai sholat yang paling nikmat, tapi setiap waktu gitu ya kan, nikmat gitu tiap waktu, itu kan enak banget. Saya aja kadang-kadang mikir ya, ini kayak saya hari ini kayaknya menuntaskan kewajiban ya, apalagi kalau misalnya oh ini mau agenda berikutnya gitu ya. Jadi kita itu tergambarnya kayaknya sepertinya agenda berikutnya itu kita masih ikuti, padahal belum tentu. Padahal bisa jadi nanti agenda berikutnya nggak jadi ikut, padahal sudah dipanggil misalnya gitu kan ya. Terkadang lupa, mau nanti habis sholat mau ke sini. Padahal bisa jadi pada saat sholat itu adalah pertemuan yang terakhir. Nah, itu yang diingatkan oleh Ustaz saya, anggaplah sholatmu adalah sholat yang terakhir yang engkau lakukan. Sehingga kemudian sholat yang engkau kerjakan itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, selain yakin bahwa dia bertemu dengan Tuhannya, dan dia juga yakin wa annahum ilaihi raji'un, bahwasanya mereka itu kepadanya lah, kepada Allah lah, raji'un, mereka akan kembali. Jadi karena kita menganggap nanti pun belum tentu milik kita, maka pada saat itu, pada saat dia melaksanakan aktivitas sholat itu dia memastikan sholatnya adalah sholat yang terbaik. Jadi mungkin kita tangisannya benar-benar, bacaannya itu benar-benar. Nah ini saya tanya nih sahabat SSCQ, kalau memang benar-benar meresapi, coba nih saya tanya kalimat di apa namanya di doa wajaburni, itu kira-kira artinya apa itu? Wajaburni. Kan nggak, kalau dulu saya waktu di ruangan itu satu pun nggak tahu ibu-ibu, jadi kita malu sama ustadznya. Kenapa malu gitu? Karena tiap hari kita baca, tapi kita nggak tahu apa artinya. Wajaburni, warfa'an. Kalau warfa'ni saya tahu, kan sedikit tahu ya bahasa Arab. Tapi kalau wajaburni, ya, akhirnya ada yang cari contekan dan bisa jawab tuh, Ustadz maaf saya malu, saya sebenarnya nggak tahu, tapi saya cari contekan. Wajiburni itu artinya ya Allah tutuplah aibku. Jadi sesungguhnya manusia di muka bumi ini aibnya banyak ibu-ibu.
Jadi yang tampil di Zoom ini, yang sedang bicara ini pun, mungkin yang nampak-nampaknya itu mungkin yang baik-baiknya sajalah, kalau bahasa Medan ya, yang baik-baiknya sajalah. Yang buruk-buruknya ini kan karena Allah tutupkan dia, maka dia tidak tampak. Kok bisa? Kok bisa Allah tutupkan untuk kita? Kok bisa? Ya barangkali, kata Ustadz, saya bilang, itu karena kita minta untuk ditutup. Sehingga barangkali sudah mau terbuka, Allah tutup, gitu ya. Maka mintalah supaya aib itu tidak dibuka di situ. Karena rasanya pasti entah gimana-gimana kalau ternyata ada aib. Namanya manusia, itu pasti punya kesalahan yang sangat besar. Jadi betapa malunya kami di ruangan itu, ada sekitar 500 orang yang ikut training sholat, tapi begitu ditanya wajiburni, tidak ada satupun yang mengetahui. Itu yang paling saya sedihkan. Nanti ibu-ibu kembali lagi melihat buku-buku sholatnya. Saya di sini nanti tidak mengajarkan detail, hanya menyinggung sedikit sebagian. Cukuplah videonya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, nanti beberapa yang saya kirimkan untuk bisa jadi pelajaran. Membuka kembali kitab-kitab sholat yang sudah kita pelajari dan melihat artinya lagi. Dan bayangkan ketika Anda sholat, ketika kita sholat, kita membayangkan kita sedang meminta dengan bahasa kita. Jadi meminta ampunan, meminta ditutupkan aib, meminta yang lain-lain, semuanya itu karena kita mengerti. Sholat karena kita mengerti, bukan sholat karena ritual, begitu. Jadi kalau sudah karena kita mengerti, kita cukup paham pada saat itu gerakannya harus benar dan bacaannya juga harus benar dan bacaannya harus disadari. Di sana ada konsep yang kalau yang saya pelajari itu adalah idroksillah billah. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah kadang-kadang tidak hadir dalam sholat sekalipun. Ini yang memalukan. Ini yang paling memalukan. Kesadaran sampai-sampai kita bisa dibawa-bawa ke alam lain, sampai-sampai kita bisa dibawa-bawa mendapatkan kembali barang-barang yang barangkali sudah hilang bertahun-tahun, lantas kita diingatkan oleh bisikan-bisikan setan di mana barang itu berada. Itu kan memalukan. Jadi waktu di hari training itu kita semuanya pada sembab ya, menangis. Kita pengemban dakwah, saya tertampar. Kenapa? Saya pengemban dakwah. Tapi saya terkadang tidak menyadari betul ketika saya sedang melaksanakan aktivitas itu dengan penuh kesadaran. Jadi khusyuk itu bagaimana? Ya, kalau untuk perkara-perkara kecil di dalam kitab Al-Um dinyatakan bahwa seseorang harus belajar memahaminya. Kalau dia memang tidak kuat hafalannya katanya, maka bacalah ayat-ayat yang wajibat saja. Al-Fatihah misalnya, atau beberapa ayat pendek. Sehingga dia tetap bisa menunaikan dengan yang dia pahami begitu. Nah, oke ya. Jadi tadi dalilnya, definisi khusyuk itu ada di surat Al-Baqarah ayat 46. Ada di ayat yang lain, namun nanti saya sertakan saja di PowerPoint ya. Tapi nanti saya janji deh, saya buatkan biar enak ya. Kemudian yang kedua, tidak mengerti dengan yang dikerjakan. Jadi bisa jadi sholat yang dilakukan, tapi tetap melakukan maksiat itu karena dia tidak khusyuk atau dia kurang khusyuk. Saya percaya pengemban dakwah di sini sudah luar biasa. Barangkali hanya kurang khusyuk. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang kita dakwahi, mereka hanya melaksanakan kewajiban itu, menuntaskan kewajiban itu, sehingga dikatakan hanya kategorinya sebagai sesuatu yang tidak khusyuk. Lalu mereka pun tidak mengerti mengapa mereka mengangkat tangan, mengapa mereka berruku, mengapa mereka sujud dan lain-lain. Sebagaimana anak-anak kita, kalau sholat jungkir balik, bolak-balik. Udah sholat, kata mereka. Kita perlu mereka. Misalnya, itu mereka paham bahwa engkau sedang mengatakan sesuatu yang engkau harus paham.
Jadi mungkin bagi ummahat Tapi udah bilang kalau melanggar, sanksi ini memang bukan melanggar, udah nambah sendiri. Iya. Iya, apakah mau bertanya? Iya, mohon maaf, silakan sudah ya. ya. Ya, terima kasih Mbak Operator. Silakan Ustazah Albi. Iya, Teh Maya, saya sampai jam berapa Teh? Ini 3 menit lagi, Ustazah. Iya, Silakan. saya tahu ininya ya. Jadi saat pulang dari training itu saya kemudian menyuruh anak-anak mengulangi lagi gitu ya, mengulangi lagi karena sebagai orang tua sebenarnya malu sekali karena membiarkan mereka belajar apa adanya barangkali ya, tidak mempraktekkan langsung, kemudian tidak mengecek langsung, melihat gerakannya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menjadi modal besar bagi kita sama-sama gitu ya, bahwa ibu-ibu nanti boleh untuk mencarikan maksud-maksud daripada gerakannya, apa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia itu seharusnya apa, sehingga mereka ketika mengucapkan itu mereka cukup paham. Gitu ya. Nah, terakhir karena terkait dengan wasilah tepat untuk sehat, Teh Maya, saya boleh minta 5 menit lagi enggak? Iya, silakan Ustazah. Ya, 5 ya. Jadi pada saat berdiri, ini saya kasih pemahaman sedikit bahwa pada saat berdiri nanti ibu-ibu cari keramik di rumahnya sendiri, belajar di satu keramik seukuran, kalau di rumah saya 20 kali 20 itu setentang bahu kita ya. Jadi pinggir kaki, tepi luar ketika berdiri itu sejajar dengan garis di keramik ya. Waktu itu diajarin ustadznya begitu. Kemudian kira-kira berdiri 5 menit saja. 5 menit saja berdiri. Nah, lalu rasakan keringat mengucur. Beberapa titik tubuh yang menyalah, menyimpang, itu akan memberikan reaksi sakit, ada serangan listrik, ada seperti darah yang mengucur dan mengalir, ada seperti tremor, ada seperti dia dicucuk-cucuk, kalau yang ada gangguan biasanya dicucuk-cucuk gitu ya, karena nggak senang untuk diajak lurus gitu ya, jadi jangan heran. Jadi seperti ditusuk, seperti dia memijak bara api panas dari bawah dan lain-lain. Itu kalau benar ya. Nah, jadi saya nanti boleh kasih PR nggak ya? Nah, nanti saya pengennya di Japri, apa yang dirasakan setelah berdiri di atas keramik itu dalam 5 menit. Ya, nanti tangannya bersedekap sebagaimana mazhab yang dipahami. Boleh. Jadi kalau Syafi'i kan juga ada 6 gerakan yang beda ya. Jadi jangan sesama Syafi'i juga berantem gitu ya. Karena ada yang di tengah, ada yang di samping, itu nanti lihat video saja. Kita yang mana terserah sebenarnya ya. Kadang-kadang sesama Syafi'i saja berantem, apalagi mazhab yang berbeda. Nah, ini yang agak rumit. Kurang ilmu, kemudian menyatakan si anu salah, dia kurang ilmu. Jadi mohon pelajari kembali nanti di situ, ada kewajiban kita. Nggak lucu kalau kita pengemban dakwah menyampaikan dakwah khilafah, kata ayah saya, tapi kalau belum lulus masalah perkara sholat, ya itu yang saya suka disindir sama beliau ya. Jadi selesaikan masalah itu. Lalu PR yang kedua, ketika ruku, kaki tetap pada, nanti saya fotokan keramik, fotokan orang yang sedang berdiri di atas keramik. Nanti seperti itu supaya ibu tidak salah ya. Kemudian ini biasa pasien saya yang saya suruh ya, sebelum mereka pulang saya kasih oleh-oleh, membenarkan gerakan sholat biasanya, dan mereka merasakan speechless ya, karena selama ini nggak pernah belajar dengan yang seperti itu. Ini menjadi wasilah ibu-ibu untuk kemudian dakwah kafah itu masuknya itu di situ gitu ya, karena nggak ada yang secara door to door atau perseorangan menjelaskan tentang itu. Jadi berdiri di atas keramik, tepi luar kaki yang kanan dan kiri itu bersentuhan dengan garis, lurus ke depan semuanya, lalu ditekuk. Ruku sebagaimana biasa, tangan tidak boleh ditekuk. Jadi tangan itu lurus di lutut, lutut mendorong keluar, lalu kemudian
ruku sebagaimana adanya. Nah, kalau mungkin nanti pantat belakang, ini maaf ya, itu seperti kita mengeluarkan tulang ekor. Mungkin seperti Zaskia Gotik ya, barangkali ya. Jadi agak sedikit kalau bahasa Medan itu ditonggekkan gitu ya. Bahasa Jawa apa ya? Kalau ibu saya bilangnya dijentitkan. Ibu saya Jawa tapi Jawa Medan. Jadi dia, nah kemudian rasakan sensasinya selama 5 menit. Biasanya akan merasakan tarikan dari paha belakang, kemudian tarikan dari betis belakang, kemudian reaksi di jari kaki, terutama jari kedua, jari ketiga. Jari kaki kedua, ketiga dari jempol. Nah, kalau ada yang demikian, itu biasanya kena saraf kejepit ya, karena sholatnya kurang benar gitu ya. Nah, jadi nanti apa reaksinya saya minta dijapri. Walau enggak semua enggak apa-apa, enggak saya absen lah. Tapi yang pasti nanti beberapa boleh menjadi, oh ya jentit, oh ya kalau orang Jawa jentit ya. Ibu saya bilangnya jentit ya. Nah, jadi 2 ya. Kemudian kalau sujud, itu seperti yang Ustadz Adi Hidayat contohkan di dalam video tadi, tangannya dibuka, itu untuk menghindari adanya genangan air, genangan sel, dan genangan lemak di area ketiak. Jadi oke, betul, sholat lillahi ta'ala, tapi bonus yang didapatkan kalau benar, insya Allah dia mengurangi pelintiran. Pelintiran itu di area ketiak itu yang akan menyebabkan munculnya CAPD, kanker payudara, kemudian bisul, kemudian benjolan, kemudian kelenjar apa itu namanya, kelenjar getah bening, macam-macam ya ibu-ibu ya. Jadi kenapa? Karena ketika diafragma dibuka itu memang rusuk itu pada tempatnya. Kembali kepada surat Al-Mu'minun tadi bahwa ada hubungan antara tulang tengah dengan tulang-tulang cabang darinya, yaitu tulang rusuk ya. Jadi tengahnya itu tulang punggung ibu-ibu, itu diidentikan dengan bapak-bapak, sementara sampingnya itu adalah tulang rusuk. Nah, kalau hari gini ya sistem kapitalis itu membuat tulang rusuk pun berfungsi sebagai tulang tengah, tulang punggung. Oke, intermezzo. Jadi nanti 3 gerakan, mulai berdiri, mulai ruku dalam 5 menit, sujud dalam 5 menit seperti dalam video Ustadz Adi Hidayat, mohon untuk dipraktekkan. Dan satu lagi ada duduk iftirosh ya, duduk iftirosh itu saya pun belum lulus total. Waktu saya duduk di kaki kanan itu belum berdiri cantik. Maka saya mau sebenarnya untuk memfotokan dari saya, tapi rasanya malu karena belum lulus. Jadi masih kesakitan untuk menegakkan kaki kanan ketika iftirosh. Kalau duduk tahiyat akhir, sudah ya, saya sudah lulus. Meskipun gemuk ya, paha saya kan agak gede gitu ya. Nah, tapi yang iftirosh itu belum berdiri banget, jari-jarinya juga belum bisa menghadap total ke depan begitu ya. Dan itu harus dilatih. Mulai dari berdiri, ruku, kemudian sujud, kemudian iftirosh, itu mesti dilatih. Nah, kalau yang tahiyat akhir, biasanya ibu-ibu lulus. Cuma nggak lulusnya, waktu tahiyat akhir itu ikut punggungnya dibengkokin, gitu ya. Jadi akhirnya kepalanya tengleng ke sini kan ya, gitu ya. Nah, akhirnya tulang tengah yang dia miliki tidak lurus, dan itu menimbulkan sumbatan-sumbatan di antara tulang dan daging organ tubuh yang dia miliki. Nah, oleh karena itu, ketika dia sudah duduk tahiyat akhir itu, tulang tengah harus tetap tegak, kepala tidak boleh miring. Itu ada peraturan demikian. Jadi nanti bisa nonton video-video Ustadz, atau kemudian membuka kitab-kitab sholat. Mungkin serasa zong ya, mungkin berharap dari pertemuan ini mungkin diajarin gerakannya, kok malah belum ya, gitu ya. Karena memang kalau teorinya kan bisa dicari banyak ya. Kami pun waktu dalam training sholat itu tidak secara utuh karena kemudian kami harus belajar kembali. Tetapi prinsip-prinsip dasar bahwa sholat itu memiliki cara yang tidak boleh diubah, kemudian bisa memberikan bonus kesehatan yang dihasilkan darinya, itu yang memang yang hendak saya bagikan.
Mungkin demikian Teh Maya, waktunya barangkali lebih ya. Iya, terima kasih, gak apa-apa Ustazah Alfi, jazakillah khair. Ada banyak yang bisa saya ini ya, yang tadinya mau jadi bahan pertanyaan saya nih, bang pertanyaan saya kepada Ustazah Alfi sebagai pemanasan sebelum sahabat surga yang ada di ruang Zoom ya, bertanya itu sudah saya tulis, ternyata kok terjawab gitu. Dan memang untuk praktiknya nanti bisa lihat di video yang direkomendasikan oleh Ustadz Adi Hidayat, nanti akan di-share di grup literasi ya. Tapi memang untuk Ustazah Alfi ini filosofinya, dan memang itu yang kita butuhkan, bagaimana kenapa sih kita harus sholat khusyuk gitu. Terus tadi saya juga banyak tersentil lah betapa kita itu pas sholat justru ingat, oh iya naruh HP di mana ya gitu. Kadang kan saya sembunyikan gitu HP itu dari jangkauan anak-anak sampai lupa akhirnya gitu. Mungkin ada yang pengalaman gitu ya, Bu Yunita atau Bu Jumriani gitu ya. Nah, pas di sholat itu, oh ingat, oh iya naruh kunci motor, oh di sini gitu, atau HP gitu ya, ya rata-rata yang disembunyikan dari anak. Begitu, ternyata itu malu juga saya ya. Terima kasih Ustazah atas sharingnya yang dari pelatihan itu. Jadi meskipun kami tidak mengikuti pelatihan itu, tapi alhamdulillah dapat sharean dari Ustazah gitu. Nah baik, silahkan sahabat surga bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa lewat chat atau bertanya langsung ya. Silahkan, apakah sudah ada? Sambil menunggu tadi terkait wajib murni gitu ya, itu juga salah satu bacaan sholat sholat duduk di antara dua sujud ya Ustazah, wajib murni. Ya Allah, tutupkanlah aibku gitu ya, aib kami. Tetapi pada saat ini, orang-orang saat ini kan malah membuka aib gitu Ustazah ya. Jadi apakah itu ciri orang yang memang tidak memahami sholatnya gitu Ustazah? Ya, silahkan ini dulu, dijawab dulu Ustazah sambil menunggu. Ya, terima kasih Teh Maya. Jadi Ustadz saya cuma mengatakan itu perkara lain sebenarnya. Itu perkara di orangnya. Ketika Allah sudah ingin menutupkan, orangnya sendiri ingin membuka, begitu ya. Mungkin tujuannya mau mencari penyelesaian, gitu ya. Mencari penyelesaian sih masih dibenarkan ya, tapi memang perlu dipastikan tempat dia bertanya itu apakah bisa dipegang amanahnya. Dan itu yang kadang-kadang saya takut ya, ketika orang bercerita ke saya bilang, saya khawatir nanti saya bercerita, apakah boleh saya meminta izin? Saya ceritakan, namun tidak saya sebutkan siapa namanya. Terakhir karena saya bikin syarat demikian, barulah orangnya kemudian bercerita. Tapi memang saya tidak sebutkan. Makanya kadang-kadang kita terinspirasi dengan kisah-kisah orang lain begitu di situ. Nah, dan dia mendapatkan solusi dari apa yang dia inginkan. Nah, tetapi kalau cuma diceritakan hanya untuk menenangkan diri ya, kadang-kadang kan udah tahu sih solusinya, cuma pingin menenangkan diri, rasanya plong setelah bercerita begitu ya. Ini agak hati-hati memang di situ, karena memang nanti yang kita percaya juga terkadang ya namanya manusia juga tidak ingat lagi janjinya waktu berjanji itu ya, untuk tidak bercerita kepada yang lain, karena memang misalnya dia tidak izin begitu ya. Jadi kalau masalah pertanyaan Teh Maya tadi, apakah itu cara Allah untuk membuka karena doa kita tidak dikabulkan gitu ya, itu wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi kata Ustadz Joko waktu itu yang ngisi di pelatihan saya itu dijelaskan bahwa ketika sudah minta perlindungan dari Allah dan kita menutup diri untuk tidak bercerita ke sana kemari, nah itu ya itu pertolongan dari Allah saja gitu ya. Atau mungkin kita bercerita tetapi Allah menutup rapat. Nah, bisa jadi Allah itu mengabulkan tanpa kita memintanya. Karena selama ini kita tuh sudah paham wajib murni, wajib seperti itu ya.
Mungkin itu Teh Mai. Iya, iya, syukron Ustazah, bisa dipahami, Masya Iya. Allah. Saya lihat di ruang chat ini lebih ke apa konsultasi Ustazah, karena barusan ruku baru 2 menitan nih Mak Ayu, cikgu kita, guru kita di ini ya, dalam nulis opini. Terasa panas di kentol, apa ini dibacanya, kecenderungan sakit apa ya ini? Kemudian iya pada saat sholat. Ya, itu kalau dia panas, sebenarnya itu yang saya pelajari ya, ini saya buka sedikit, itu masalah di tulang ekor. Tulang ekor. Pengendali suhu tubuh. Jadi, ketika ada rasa panas yang menjalar di bawah, sesungguhnya tulang ekor sedang memberikan respon, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia ingin dibenarkan. Gitu. Jadi bagaimana cara membetulkannya? Terus saja ruku dan lewati, kalau saya dulu latihannya 2 hari, baru bisa ruku sempurna, sehingga saat ini kalau ruku 30 menit pun tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan tarikan, tidak merasakan panas, tidak merasakan seperti dicucuk-cucuk, tidak merasakan nyeri, begitu ya. Itu setelah 2 hari ya, hampir 2 hari saya belajar untuk ruku ya, belajar ruku aja itu ya. Sesudah ruku selesai, pindah lagi ke sujud gitu. Nah, mungkin itu di masalah tulang ekor. Jadi kalau ada terapis pasnya yang di dekatnya Mak Ayu, itu boleh silahkan jumpai saja. Sebenarnya saya bocorkan sedikit, di PAZ itu ada semacam apa ya? Kalau kita misalnya tidak punya dana untuk ikut terapinya gitu ya, itu tinggal dikatakan saja, sesungguhnya saya tidak sanggup, tetapi saya menginginkan tubuh saya diterapi supaya saya bisa beribadah. Nah, mereka maksudnya kita ya di PAZ itu ada semacam dana ya. Kalau memang misalnya saya terapi si Anu, dia enggak punya dana, terus saya klaim. Saya terapi si Anu, dia tidak punya dana, saya minta dibayar gitu ya sama pasnya. Akhirnya pasnya ngeluarin uang ibu-ibu. Jadi jangan sungkan. Yang di sekitar rumah ibu-ibu, tapi jangan bilang bocoran dari saya ya. Maksudnya kan berarti saya bongkar-bongkar perusahaan ini ceritanya gitu ya. Nah, jadi saat mereka menterapi ibu-ibu tidak meminta bayaran, sesungguhnya mereka ada yang dengan seikhlas hati memang tidak meminta bayaran, tapi ada juga yang meminta klaim untuk diganti ke perusahaan PAZ yang kebetulan dananya berasal dari umat begitu. Jadi memang supaya ketika dana itu dipakai, kemaslahatannya mereka ketika sembuh, sholat-sholatnya orang tadi setelah diterapi, itu yang kecipratan dapat pahalanya itu juga adalah yang menginfakkannya gitu. Jadi cuma memang jangan disebutin oh ini dari saya gitu kan ya begini gitu. Jadi iya tenang Ustazah, rahasia disimpan. Jadi kan beberapa waktu lalu ada teman-teman minta nomor kontak teman-teman PAZ di seluruh Indonesia. Itu yang lama ya, yang terbaru saya punya lagi sebenarnya sudah lebih banyak lagi beredar. Karena jumlahnya sekarang sudah 13.000 di seluruh Indonesia pas trooper ya atau terapis yang beredar. Nah, sehingga tinggal dihubungi saja dan minta bantuan dari mereka untuk diterapi. Insya Allah nanti mereka dengan senang hati ingin membantu. Gitu. Iya, siap Ustazah. Baik, untuk sudah ada yang bertanya di chat, apakah ada yang mau bertanya langsung? Ada Mbak Maret Atik, Mbak Iik, ada Bu Yulianti, Bu Rosliati. Apakah mau ditanyakan langsung? Silahkan. Mungkin ada yang sambil meriayah anaknya ya. Saya bacakan saja Ustazah. Ini kita ke Busel itu apa ya? Buton ya? Buton Selatan kah? Ya, ada Bunda Rosliatin di Buton Selatan. Bagaimana agar tetap khusyuk bagi seorang ibu yang saat sholat tidak lepas dari gangguan anak-anak. Nah, ini juga pengalaman saya Ustazah. Mesti diinikan ya. Ada periode anak-anak tuh
naik ke punggung gitu Ustazah. Jadi kok ini mau sujud sempurna ini kok kayak agak harus ini ya usaha banget gitu ya. Padahal waktunya juga kita terbatas gitu ya untuk waktu-waktu sholat tertentu. Itu bagaimana Ustazah? Ini pengalaman ibu-ibu nih. Ya, saya dulu juga diganggu anak-anak ya. Tapi dulu memang tingkat khusyuknya juga tidak seperti sekarang ya. Jadi memang kebetulan di usia 40 Allah datangkan berbagai rizki ilmu, kemudian kita juga dengan hadirnya Miss Covid itu kita mendapatkan banyak berkah gitu ya, tetap bersyukur sehingga kita bisa memperoleh banyak ilmu dalam ruang-ruang dunia maya yang betapa canggihnya begitu ya. Nah, kalau sekarang kemarin itu sempat kami tanyakan juga kepada Ustadz di pelatihan itu, beliau mengatakan ya sebisa mungkin bisa berkonsentrasi ya, sebagaimana Rasulullah ketika dia diganggu oleh Hasan dan Husain itu memang tetap konsentrasi. Nah, waktu dia dimain kuda-kudaan ya, itu memang lama, Rasulullah itu memang membiarkan lama. Sembari membiarkan lama, Ustadz itu mengatakan ada banyak doa yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi memang tidak boleh ditambah ya. Artinya kalau menggunakan bahasa Indonesia dan tidak disebutkan secara jahar, itu tidak ada masalah. Bagaimana ketika kita punya penyakit, kita ingin disembuhkan di sujud terakhir, maka itu kita sampaikan doa-doa mohon kesembuhan, tetapi disebutkan di dalam hati. Jadi dalam riwayat itu ketika Rasulullah ditanya apa yang dia lakukan ketika Hasan dan Hussein menaiki beliau, maka beliau mengatakan, aku meminta banyak hal. Aku meminta keselamatan untuk kalian satu persatu. Jadi Abdurrahman, kemudian Abu Bakar. Jadi barangkali kita ini wasilah ya kalau lagi diganggu bocah-bocah pada saat sholat, ya itu rukuknya lama, sujudnya lama, karena mereka sedang ada di tubuh kita. Ya mungkin nyebutin nama-nama kontakan gitu kali ya. Jadi nyebutin penguasa yang kita doakan agar kali kepada jalannya, barangkali begitu. Jadi tetap khusyuk dia sampai ditunggu gitu ya. Bukan berarti kemudian kehusyuan Rasulullah itu terganggu dengan adanya dua cucu beliau gitu ya. Nah, hanya ada satu peristiwa ini yang membuat kami waktu itu tercengang ya, ketika Ali bin Abi Thalib itu kena duri pada saat dia di luar sholat, itu dia mau dicabut, dia kesakitan gitu ya. Lalu ada sahabat yang cerdas, dia bilang begini, itu durinya Ali bin Abi Thalib itu kita cabutnya pas lagi sholat aja. Dia kalau udah sholat, dia kayak kena anestesi gitu ya, nggak sakit gitu. Akhirnya pada saat Ali sholat, ada seorang sahabat yang dia sengaja gitu ya tidak ikut berjamaah, akhirnya mencabut duri yang bahkan sudah membuat luka ya, bernanah dan memerah gitu ya, kemudian dicabut dan Ali tidak bergeming dengan bacaan sholatnya. Lalu para sahabat kemudian mereka saling berbicara sesudah sholat bahwa luar biasa Ali, sampai sholatnya pun dia tidak merasakan durinya sedang dicabut. Begitu sholat selesai, Ali kemudian kebingungan, ini kan sedang berduaan dengan Allah. Maka yang lain kata beliau, untuk sementara ya tidak aku pikirkan begitu ya. Jadi kalau anak-anak gimana? Kalau yang kita kan khawatir aja anak ini jatuh, anak ini nanti terjedut atau bagaimana gitu ya. Nah itu kata Ustadz yang di pelatihan itu dibilangnya kadang-kadang perlu kita bedakan ini kekhawatiran atau bisik-bisik setan gitu ya. Jadi bisik-bisik setan juga sih bermain gitu. Jadi ya tawakalnya sama Allah itu setelah kita memegang anak itu cukup kuat ya memang harus lebih dikuatkan lagi. Bahwa kalau Allah sudah
di depan mata kita, kemudian di hadapan kita, kita sedang berdialog, masa sih anaknya tadi dicelakakan. Nah, kalau memang anak itu celaka, ya sudah, itu bagian dari qada Allah. Juga harus juga berdamai dengan qada yang ada, karena itu bagian daripada ujian ketika berada dalam ketaatan. Nah, itu yang saya dapatkan Teh Maya. Saya tinggal mengcopy paste saja jawaban Ustadz yang saya dapatkan itu. Iya, ternyata jadi malah itu ya, kita ambil sisi positifnya ya, agar lebih lama. Dan itu memang boleh ya Ustazah untuk ditambah dengan doa-doa, tidak hanya pas sujud. Seperti pertanyaan. Boleh menggunakan, tidak boleh disuarakan, juga tidak boleh ditambah dengan bahasa Arab. Jadi memang bergumam dalam hati. Sebagaimana sholat hajat, kalau Ibu lihat tutorialnya dari Ustadz siapa itu? Yang Habib juga, Habib Alaidrus itu disampaikan tutorial sholat hajat itu hajat terakhir, setelah dia sujud terakhir, itu mintalah apa yang kalian minta di situ dengan bahasa di dalam hati, begitu, tidak disuarakan gitu. Jadi tutorial sholat hajat juga banyak hal ya, dan banyak periwayatannya. Tapi yang saya lihat dalam video tutorial beliau, nanti saya share juga di kelas bicara ini, beliau mengatakan disitulah disebutkan keinginannya. Nah, ini yang saya terapkan juga di pasien saya. Selain mereka saya terapi dengan PAZ, mereka juga saya terapi dengan terapi langit. Setiap hari mereka itu harus melaksanakan sholat hajat dan sholat taubat 2 rakaat masing-masing. Tutorialnya saya suruh cari sendiri. Lalu mereka one day one juice. karena ternyata beberapa pasien yang ngasih testimoni ke saya, itu ada yang mengatakan begini, Bu, saya nggak terapkan semua sih terapinya, saya sesekali aja. Tapi anehnya, sakit saya itu hilang, kata beliau. Saya tanya, emang apa yang Ibu lakukan? Saya rutin loh 2 bulan ini sholat hajat, sholat taubat tiap hari, plus saya one day one juice, kata dia. Nah, ada lagi yang gila-gilaan. Saya bilang one day one juice, dikerjainnya 3 jus gitu ya. Nah, ini yang kemudian gimana Allah nggak memberikan kesembuhan, iya kan ibu-ibu ya. Jadi gimana Allah nggak memberikan kesembuhan? Saya bilang, oh berarti itu terapi langitnya itu yang kamu merayu-rayu sama Allah itu, saya bilang gitu kan. Oh iya gitu. Jadi akhirnya terapi kita tidak boleh bahasanya tidak boleh menuhankan terapinya, atau oh ini terapinya gini pasti sembuh, tidak. Kan balik lagi ke Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah itulah yang menyembuhkan. Nah, kembali ke sana akidahnya gitu ya. Jadi bukan hebat banget terapinya, PAZ hebat banget. Nggak boleh ya. Baik medis maupun yang lain-lain itu hanya sebagai wasilah. Tidak boleh dianggap dia yang menyembuhkan, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Teh Maya. Iya, Masya Allah jelas sekali ya. Nah, sekarang silahkan kepada Bunda Yunita ya, silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustazah Alfi. Oh ya, jazakillah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, kebetulan saya ini kalau sholat, ketika misalnya sedang berdiri, gitu, misalnya dari ruku kemudian sami Allah gitu ya, berdiri, itu tidak tahu apa saya salah posisi berdirinya, tapi itu kadang ada jadi nggak seimbang, jadi kok ada kayak mundur gitu, kayak mau jatuh gitu. Nah, ketika saya juga pernah sakit kaki kemudian berobat, kalau kata dokter posisi postur tubuh yang kurang ideal. Jadi mungkin kalau badannya besar misalnya ya, tapi kakinya misalnya kecil, jadi berat mungkin ya. Nah, apa seperti itu yang menyebabkan ketika saya sholat tuh kadang memang ada ketika lagi berdiri itu kok kayak sempoyongan begitu, jadi nggak ajak gitu, nggak diam gitu. Apa itu yang salah, itu posisi berdirinya kurang tepat sehingga mengakibatkan seperti itu, atau memang karena faktor yang tadi disebutkan
oleh dokter bahwa dari sisi postur mungkin yang kurang ideal sehingga kaki yang kecil harus namanya istilah nama harus menanggung atau membawa beban tubuh berat. Jadi kayak sempoyongan seperti itu. Seperti itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Alfi. Ya boleh. Sebenarnya kalau yang dilakukan oleh Mbak Yunita ini, itu karena kalau saya ya yang melihatnya itu karena tulang ekornya masuk. Nanti periksa di atas dubur, itu kalau kita pakai celana dalam, maaf, itu kalau longgar, dia ada jeda ruang, dari mulai karetnya sampai di bawah itu ada ruang, bahkan di situ sering gatal karena berkeringat barangkali. Nah itu dia berarti ciri tulang ekor masuk. Dan tulang di atasnya itu namanya tulang duduk atau apa nama latinnya lupa saya. Jadi tulang duduk itu di atas tulang ekor itu ada tulang duduk. Nah tulang duduk pun masuk itu. Makanya kelihatan seperti kecengklak. Ya kayak mau ke kalau bahasa Medannya kebuntang. Ya kebuntang. Ya. Nah jadi kecengklak ke belakang. Jadi pas dari bangkit dari ruku mau berdiri itu jadi sempoyongan. Nah, satu, tulang ekornya berarti masalah, tulang duduknya juga masalah. Nah, solusinya gampang sebenarnya. Terus aja rukunya itu, cuma durasi dosisnya itu jangan 3 kali 5 menit lagi. Itu udah over, harus lebih banyak pas rukuk itu. Jadi kita nikmati proses si rukuk tadi itu pada saat kita tonggekkan pantatnya, jentitkan pantatnya tadi, itu nanti dia akan mengeluarkan sendiri begitu ya, secara otomatis. Cuma dia butuh waktu. Kalau orang lain butuh waktu 2 menit, 5 menit, mungkin Mbak Yunita butuh waktu sekitar mungkin 30 menit. Jadi berarti 6 kali melakukan rukuk terapi ya, rukuk terapi bukan rukuk sholat. Lalu pada saat sholatnya pun rukuknya itu kurang lama. Nah, sebenarnya kalau dalam kitab-kitab para ulama itu dijelaskan bahwa ketika kita melakukan gerakan sholat, antar gerakan itu pastikan dia gerakannya benar dulu. Baru kemudian berpikir mau membaca doa. Jadi ketika ruku sudah di posisi tangan lurus memegang lutut didorong sedikit ke belakang, kaki kanan kiri sudah rata, stabil, sehingga tidak siku. Kalau siku tuh begini ya, saya. Nah, gini. Jadi dia rukuk begini ya, rukuk begini tuh ya. Jadi tepi luar yang sini dengan garis itu memang nempel gitu ya. Nah, ingat mungkin waktu pasukan Muhammad Al-Fatih sholat rame-rame dalam filmnya, itu kan kakinya semuanya saling bersentuhan dan rata. Oke, bagi laki-laki itu terlalu lebar. Kalau perempuan itu dia cuma setentangan bahu ya. Jadi ukur saja bahunya, berarti bawahnya juga harus seimbang. Jadi atas bawah sama. Nah nanti jangan bahunya lebar, tapi di kaki ini rapat banget. Nah ini rentan akan kebuntang. Nah ini kalau jatuh ya mungkin saja. Tapi kalau dilebarin sedikit, kemudian pinggir luar tepinya ini memang lurus, seakan membentuk satu garis ke depan, gitu ya. Nah ini kemungkinan akan lebih kuat. Jadi dokter itu tidak salah. Dia cuma bilang bahwa mungkin overweight. Saya juga sering nemu ya pasien overweight. Tapi setelah saya betulkan, yang overweight pun ini tidak masalah setelah tulang ekornya itu keluar. Kalau masuk, memang kalau dalam PAZ itu tulang ekor itu adalah raja tulang. Jadi tulang ekor dulu seperti surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi ya dinyatakan itu tulang ekor. Lalu tulang tengah, yang tengah badan kita belakang. Lalu dari tulang ekor sampingnya ada pinggul nanti di sampingnya ada kaki ke bawah. Nah, ke atas tadi tulang tengah, percabangan kanan kiri ada tulang rusuk. Jumlahnya 12 pasang. Kalau kita belajar biologi itu di pasangan yang
terakhir ke-12 dia berbelok melayang. Makanya tulang rusuk melayang bahasanya. Nah, nanti dia dengan biologi itu masuk banget gitu ya. Terus nanti dari tulang rusuk itu nanti akan cabang ada tangan. Tercabang dengan tangan. Jadi masalah di tangan itu karena tulang tengah. Masalah tulang tengah karena tulang ekor. Masalah tulang ekor karena pinggulnya nggak ajek. Pernah nggak ada orang lihat miring gini? Nah, berarti kakinya panjang sebelah yang ini, yang kiri saya. Nah, berarti nanti terapi pasnya itu dirapikan biar lurus. Sip, sudah lurus, ada tekniknya. Itu yang kita pelajari dalam pelatihan-pelatihan. Yang kemarin saya batalkan itu kebetulan berbarengan dengan pelatihan. Jadi dari pusat memang kebetulan meminta saya untuk terlibat. Lalu yang tengah, kemudian lurusan ini juga nggak boleh meleot, nggak boleh rapet banget gitu ya. Kalau dugaan saya Mbak Yunita ini jenis tulang tengah yang seperti bambu, rapat banget, lurus. Mbak Yunita kalau misalnya dipanggil terus lihat gini selingkuh ke belakang, itu sak badannya ikut atau enggak? Lehernya aja, enggak. Ini. Lehernya aja. Berarti kalau dia ikut sak badannya, nggak nyaman kalau nggak muter, berarti bukan bambu spike. Bukan tulang bambu ya. Harusnya tulang kita kayak tebu. Jadi ada ruas panjang, ada ruas kecil, namanya annulus, cincin. Jadi cincin ini yang naik turun kayak per. Baru tulang panjang lagi, tulang annulus lagi, sampai berapa ruas ke belakang kepala. Jadi begitu tulang annulus ini masih ngeper, kita masih sehat. Tapi kalau tulang annulus bagian tengah ini masuk, menjorok ke dalam, bahasa saya itu terlalu seksi. Seksi banget, sampai pinggulnya itu kalau orang Jawa bilangnya betor gitu ya. Nah itu kadang dia masuk banget gitu ya. Nah, jadi dia kejepit, ada saraf di bawah tulang tengah. Nah, dugaan saya ini, Mbak Yunita juga di belakangnya ini terlalu masuk. Benar nggak? Yes. Lalu, karena di situ ada annulus, ada tulang panjang, akhirnya dia menekan. Nah, akhirnya dia tidak elastis. Pada saat ruku, kemudian bangkit, nah itu yang gitu ya, kayak mau jatuh. Nah, ditambah mungkin cara sholatnya kakinya tidak lurus. Jadi solusinya luruskan kakinya, kemudian rukuk tadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat gitu. Jadi kalau sudah ruku, lalu bacalah doanya. Selesai baca doa dengan tumak nina, lalu bersiap-siap mau bangkit. Jadi jangan buru-buru. Maksud tumak ninah tuh begitu. Jadi jangan buru-buru bangkit, padahal kita belum siap-siap mau bangkit. Mungkin kaki masih miring, luruskan lagi. Mungkin nggak kerasa kakinya geser, luruskan lagi, baru bangkit. Begitu. Jadi intinya sholat itu penuh konsentrasi nggak ya? Ya, harus begitu. Konsentrasi. Ya, jadi memang yang lain-lain itu dibuang dulu karena sedang bertemu dengan kekasih hati, gitu. Yang lain-lain cuma numpang. Itulah ceritanya. Oke, Teh Maya. Iya, memang harus. Iya, bagaimana Bunda Yunita, ada feedback? Enggak, jazakillah atas penjelasannya saja. Ya, jadi banyak yang kayak Mbak Yunita di saya, termasuk juga saya kan timbangan saya berat banget ya, 75, itu berat ya, overweight. Tapi kaki saya besar, terus saya kan sudah berdiri rapi. Jadi kalau Bunda Lili mungkin lihatnya saya gemuk, tapi saya jalannya cepat. Nah, gitu. Kenapa? Karena sudah rapi, sudah benar tulangnya. Jadi kalau sama anak-anak saya duluan jalan, anak-anak aja kalah kalau saya jalan gitu ya. Jadi nggak ngos-ngosan lagi karena paru-parunya juga sudah membaik. Mungkin kalau dulu saya bicara begini udah aduh gitu-gitu ya. Ini udah sambil teriak, sambil apa, ini sudah rapi gitu.
Iya. Baik, Ustazah. Nah, itu tadi tepat seperti apa yang ditanyakan oleh Teh Yulianti, Bu Yulianti dari Serang. Iya. Tadi kan dikatakan udah dibuang dulu pikiran-pikiran yang lain. Nah, bagaimana karena gampang-gampang susah kali ya. Jadi tipsnya saja untuk kita mengakhiri pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Tips agar pikiran tidak kemana-mana saat sholat. Apakah dilafalkan atau bagaimana, Ustazah? Iya. Jadi kalau Ustadz yang dalam pelatihan itu memang menyatakan sebaiknya memang dilafalkan. Pada saat dilafalkan itu cukup didengar telinga kita sendiri atau berbisik yang didengar telinga kita sendiri. Lalu kita memang cukup paham maknanya. Misalnya Allahu Akbar kabiro. Nah, itu kan kita paham ya, Allah itu maha besar, walhamdulillahi katsiro. Segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang sangat banyak. Jadi memang kita pasang di benak kita itu pasang makna sendiri. Insya Allah kalau saya ya, yang saya terapkan yang seperti itu nggak kemana-mana. Tapi kalau saya hanya sebatas baca ritual, hanya sebatas ritual baca aja gitu ya, nggak dipahami ya, memang saya akan dibawa-bawa oleh dan seitonirrojim ini kan adanya di pembuluh darah kita ya ibu-ibu ya, dan dia di susunan saraf pusat otak kita, dan dia di belakang tulang ekor kita, sehingga mudah baginya membaca pikiran kita. Ketika kita kemudian tidak bisa konsentrasi untuk tetap fokus kepada Allah, maka pada saat itu dialah masuk untuk membelok-belokkan kemana-mana begitu ya. Jadi ada tipsnya juga sebelum takbir itu memang dari ustaznya itu dibaca surat ini ya, Al-Falaq ya, Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas. Jadi kalau saya baca itu supaya sebelum niat ya, supaya nanti di pertengahan tidak diganggu. Biasanya kalau imam mau takbir di masjid, dia cukup lama mempersiapkan dirinya untuk takbir di masjid. Apa yang dia lakukan? Pernah saya tanyakan, apa yang Bapak lakukan? Kok lama sekali mengangkat takbirnya? Ternyata dia membaca ta'awuz itu, kemudian membaca 3 qul itu sebelum dia menjadi imam. Karena bisa jadi dia lupa kalau dia menjadi imam dia tidak membaca. Maka tips itu mungkin bisa kita pakai. Selain pada saat sholat tadi memang idroksillah billahnya itu tadi memang harus senantiasa ada. Ketika dibelokkan, kok jadi teringat barang ini ya, astagfirullahalazim. Ikuti lagi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika dia sudah dibelokkan, dia harus segera balik. Dia bukanlah malaikat, sehingga kemudian dia harus tetap kepada jalannya dan dia tetap komitmen untuk kembali kepada Allah meskipun tadi sudah terjatuh begitu. Mungkin itu Teh Maya. Iya, Masya Allah. Jadi dari sholat kita harus khusyuk, seperti pun kita harus memahami bacaan dalam sholat kita, seperti pada saat kita tilawah ini ya, tilawah dari hari ke hari. Tidak hanya sekedar kita tilawah, tapi juga membaca terjemahannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita semua di SSCQ ini ya. Masya Allah, barakallahu fiik, dan jazakillah khairan katsiron ya Ustazah Alfi atas waktunya, atas ilmunya, share ilmunya sungguh luar biasa. Nah, agar ilmu ini tidak lepas gitu, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, silahkan kepada para sahabat untuk mengikatnya, yaitu dengan menuliskannya, apa itu kesan pesan ataukah hikmah yang dirasakan, pengetahuan yang bertambah dari acara malam ini, silahkan sahabat tuliskan di Facebook, kemudian nanti tag Ustazah Alfi Ummu Arifah ya. Di sana beliau juga, bagi yang belum berteman, silahkan berteman dulu dengan akun Ustazah Alfi Ummu Arifah. Ummu Arifahnya digandeng. Nanti di grup akan diberikan penjelasan selengkapnya ya. Nah, di sana beliau juga sering karena beliau penulis dan mau berbagi gitu. Jadi di Facebooknya itu memang syarat dengan ilmu. Kisah-kisah beliau menterapi pasiennya itu dituliskan. Jadi saya juga ikutan tahu, oh
ternyata bedong pada bayi itu memang bagus gitu ya, ada landasannya seperti itu. Dan kemudian yang saraf kejepit itu juga saya sempat baca gitu. Itulah ya, kita bisa dari Facebook kita bisa menyimak, bisa menimba ilmu dari seseorang. Ya. Itu pesan-kesannya silahkan ditulis, dan untuk itu kita akhiri acara malam ini. Jazakumullah khairan kasiron untuk semua sahabat, untuk Bunda Lilikiani selaku founder SSCQ, terutama kepada Ustazah Ummu Arifah, kemudian Ustazah Mbak Nikmah Muawanah ya sudah menyediakan Zoom pada hari ini, Zoom Premium. Jazakillah khairan kasiron. Kemudian Erita selaku operator, kemudian Teh Tini Umu Faris ya, sebagai koordinator acara ini, dan kepada sahabat-sahabat lainnya yang sudah tadi dari pertama ya, ada Mbak Sofiatun, Bunda Yunita, Mbak Dina Gaida di Depok, dan ada sampai bertahan 60-an peserta ya, sahabat surga yang ada di sini. Masya Allah, mudah-mudahan itu membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup acara ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan salat kita makin khusyuk, dakwah kita makin kencang, dan mudah-mudahan Islam segera tegak kembali di dunia ini. Saya Maya Rohmah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.